Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Dewan Hakim yang insyaallah Allah muliakan, sahabat milenial, sobat rupiah, besti-besti Gen Z yang insyaallah Allah berkahi. Besti, semakin kita hidup di dunia, semakin lama semakin tua. Semakin tua maka semakin dewasa pemikiran kita. Semakin dewasa pemikiran kita, maka akan semakin banyak pikiran-pikiran yang menghantui kita. Kita mengatakan dalam sebuah lagu, takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah yang kukira. Nah, Besti, lagu itu bukan cuma sekedar lagu biasa, melainkan suatu realita, kenyataan yang terjadi di zaman sekarang. Apa emang? Banyak orang-orang yang beranjak dewasa mengalami ketakutan apa? Ketakutan finansial terutama. Finansial itu identiknya dengan uang. Kenapa uang? Karena dengan uang kita dapat melakukan apa yang kita inginkan. Ada fulus, mulus. Nggak ada fulus, mangfus. Itu kata Roma Irama. Nah, Besti, pada kenyataannya, di era zaman yang semakin modern, semakin maju, uang ini dapat kita dapatkan secara instan. Baik dari pinjaman online, ataupun judi online yang na'udzubillah min zalik. Dan semua itu Allah larang. Caranya haram. Demi apa yang kita inginkan dengan cara yang instan, kita lakukan dengan yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Itu bukan hanya sekedar basa-basi, Besti, melainkan data dan fakta. 5% penduduk Indonesia terlilit pinjol. Dan kebanyakan yang terlilit pinjol adalah Gen Z. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya telah mewanti-wanti kita dalam Al-Quran. Surah Al-Ma'idah ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Imam Al-Qurtubi mengatakan dalam tafsirnya, ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita rezeki yang halal dan baik. Sebagai apa? Sebagai tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tuh, kurang baik apa Allah? Karena Allah tahu, Besti, suatu hal, apapun itu, makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, itu pasti akan berdampak kepada kesehatan ataupun kesehatan pikiran kita. Nah, halal ini juga, Besti, bukan cuma soal makanan, melainkan soal gaya hidup, passion, jalan-jalan, cara mencari uang, dan lain sebagainya. Kalau kita misalkan dalam mencari pekerjaan, jangan sampai kita mendapatkan uang itu, di situ ada unsur riba, ada unsur pencurian, ada unsur penipuan, bahkan unsur korupsi. Na'udzubillahi min dzalik. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Hadis ini, Besti, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan lewat hadis ini bahwasannya amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jikalau masih ada di dalam diri kita
hal-hal yang haram. Berat nggak, Besti? Kita udah ibadah capek-capek, tapi masih ada hal yang haram di dalam tubuh kita. Nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu manfaatnya apa, Besti? Kalau misalkan kita udah gaya hidup kita udah halal, makanan kita halal, kerja kita halal, maka manfaat yang pertama ialah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberkahannya akan selalu mengalir kepada kita. Yang kedua, hidup kita akan semakin tenang, nyaman, tanpa adanya ketakutan ditagih debt collector misalnya. Nggak ada tuh rasa was-was dalam diri kita. Nggak ada rasa takut ketahuan. Nggak ada tuh. Insya Allah hidup akan semakin tenang, tidur makin nyenyak, makan makin nikmat. Oleh karena itu, Besti, yuk sama-sama kita ubah gaya hidup kita menjadi gaya hidup yang lebih baik, yang lebih halal. Jangan sampai karena gengsi kita rela untuk apa? Untuk menghalalkan segala cara yang haram kita terobos demi mendapatkan uang secara instan, demi menuruti gengsi kita. Orang bijak mengatakan bahwasannya halal itu bukan soal gampang ataupun susah, melainkan soal pilihan. Kalau ada yang halal, ngapain pilih yang haram? Kalau ada wanita yang solehah, ngapain pilih wanita yang bikin resah? Na'udzubillah. Saya teringat dengan lagu Rhoma Irama. 1001 macam itu bidang pekerjaan. Dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Ada cara yang halal, ada cara yang haram. Terserah kita mau pilih cara mana. Namun semua cara ada tanggung jawabnya di hadapan Tuhan dan manusia. Wallahu a'lam, ihdinas siratal mustaqim. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.